Ya, selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian. Ya, kita masuk ke eh, AJP part yang kedua ya. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian part yang kedua, di mana part yang pertama kita sudah eh, pelajari di minggu yang lalu, yaitu yang berhubungan dengan perlengkapan dan penyusutan aktiva tetap ya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Nah, dilihat catatannya ya. Kemarin itu ada elemen-elemen atau akun-akun yang perlu disesuaikan. 1, 2, 3, apa ada di situ kan catatannya. Dan sekarang masuk kita ke nomor 3, yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau disebut dengan accrued revenues. Nah, pengertiannya tuliskan langsung di bawah ini. Dan seperti di bawah ini, itu merupakan merupakan berbagai pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan pada periode akuntansi tertentu, tetapi belum dicatat dan belum diterima uangnya, sehingga menimbulkan piutang bagi perusahaan. Artinya di sini adalah karena kita masih di perusahaan jasa, maka kita buat contohnya, misalnya ada perusahaan jasa yang sudah melakukan pekerjaannya kepada konsumennya atau pelanggannya, tetapi sampai akhir periode pelanggan tersebut belum melakukan atau menyelesaikan pembayaran. Maka itu akan menimbulkan piutang pendapatan kepada si perusahaan tersebut. Nah, maka jurnalnya akan seperti ini. Ya, di debitnya adalah piutang pendapatan jasa atau accrued revenues. Kemudian di kreditnya adalah piutang di kreditnya adalah pendapatan jasa atau service revenue. Nah, masuk kita ke contoh soal supaya lebih paham ya. Nah, ini contoh soalnya. Pada tanggal 1 November 2019, bengkel Joni telah menyelesaikan perbaikan sebuah mobil pelanggan dengan biaya 5 juta. Tetapi sampai dengan akhir periode akuntansi, biasanya 31 Desember ya, bengkel Joni belum menerima pembayarannya. Nah, maka bengkel Joni akan membuat pencatatannya di AJP sebagai berikut. Ya, AJP-nya adalah seperti yang tadi ya, ada yang tadi tuh. Di debit adalah piutang pendapatan jasa atau accrued revenue 5 juta, karena tadi kan total biayanya ada 5 juta. Kemudian di kreditnya adalah piutang pendapatan jasa service revenue 5 juta rupiah. Nah, di sini kita kembali ke belakang ya. Kalau di bagian yang nomor 3 ini, pendapatan yang masih harus diterima dengan jurnal yang ini biasanya berbeda dengan berbeda dengan perlengkapan atau beban-beban dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, yang biasanya ada pendekatan laba rugi, pendekatan neraca. Tetapi untuk pendapatan yang masih harus diterima atau kebalikannya beban yang masih harus dibayar, maka di sini biasanya tidak ada pendekatan laba rugi atau pendekatan neraca. Maka nominalnya biasanya adalah sesuai yang ada di soal tersebut ya. Oke, kita lanjut. Tadi ini soalnya ya, yang tadi. Piutang pendapatan jasa sebesar 5 juta dan pendapatan jasa sebesar 5 juta rupiah itu berasal dari soal tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nah, yang keempat adalah beban yang masih harus dibayar atau disebut dengan accrued expense. Kalau tadi pendapatan yang masih harus dibayar itu disebut dengan accrued revenue. Ya, yang masih harus biasanya ini tidak memerlukan pendekatan laba rugi atau pendekatan neraca. Nah, berikut ini pengertiannya langsung dicatat, semua langsung dicatat, tidak ada istilah
screenshot ya. Langsung dicatat saat ini juga supaya tidak tertunda-tunda pekerjaan kamu. Nah, ini adalah merupakan berbagai biaya yang telah menjadi biaya perusahaan sampai akhir periode akuntansi, tetapi belum dikeluarkan uang kasnya sehingga menimbulkan utang bagi perusahaannya. Ya, kebalikan dari yang tadi. Ya, kalau yang tadi berbagai pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan sampai akhir periode, tetapi belum diterima pembayarannya sampai akhir periode itu maksudnya. Nah, kalau ini bedanya, kebalikannya. Kalau yang tadi adalah pendapatan yang masih harus terima, kalau ini adalah beban yang masih harus dibayar. Biasanya pendapatan itu diterima, beban itu dibayar, ya kebalikannya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Di debitnya adalah beban apa gitu ya. Di kreditnya adalah utang atau accrued expense ya. Jadi utang apa, beban apa, utang apa. Gitu. Kalau tadi piutang apa, pendapatan apa kan gitu ya. Kalau tadi kan misalnya piutang pendapatan jasa berarti kreditnya adalah pendapatan jasa. Kalau di sini nanti misalkan, nah ini udah biaya, misalkan nih bengkel juga nih, bengkel yang tadi kita pakai bengkel Joni yang tadi. Bengkel Joni itu punya karyawan 1 orang. Biasanya bengkel tuh nggak banyak karyawannya ya, kalau itu anggaplah itu yang masih kecil. Ya, kalau udah besar berarti dia sudah mempunyai karyawan yang banyak. Kita anggaplah perusahaannya masih kecil. Ya, bengkel-bengkel kayak di pinggir-pinggir jalan, Nona. Jadi nggak usah dipikirkan terlalu jauh dulu. Nah, misalnya nih, bengkel tersebut mempunyai beberapa karyawan, 1 atau 2 karyawan. Tetapi mungkin karena berbagai hal, satu dan berbagai hal, perusahaan bengkel tersebut belum bisa membayar gaji karyawan tersebut. Nah, ini kan nih, berbagai biaya yang telah menjadi biaya perusahaan, itu kan sudah biaya perusahaan sebenarnya. Sudah kewajiban mereka untuk membayar gaji karyawan ya. Tetapi sampai akhir periode akuntansi belum dikeluarkan uang kasnya sehingga menimbulkan utang perusahaan. Nah, jadi yang mempunyai utang itu adalah perusahaan tersebut karena sudah menjadi kewajiban dia untuk membayar gaji daripada karyawan tersebut. Nah, maka jurnal penyesuaiannya adalah seperti ini. Beban. Di sini Ibu hanya buat beban. Beban apa? Utang apa? Nanti tergantung soal yang akan ditimbulkan oleh si AJP tersebut ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh. Ya, Ibu biasanya buat singkatan-singkatan contoh ya. Yang pertama, satu aja sih soalnya ya. Suatu perusahaan jasa salon. Nah, ini kita masuk ke salon. Ya, kita buat dulu perusahaan jasa yang masih kecil-kecil yang biasa yang sudah kita lihat ya di sekitar kita. Suatu perusahaan jasa salon belum membayarkan gaji karyawannya sampai dengan akhir periode sebesar 2 juta rupiah per jadi sebesar 2 juta terbalik ya, harusnya add-nya ada di sini. Nah, add 2 juta rupiah untuk 2 orang karyawan ya. Ya, nanti catatannya diubah ya. Ini di sini boleh sih kayaknya ini ditulis ya. Ini di sini. Ini harusnya di sini. Nah, ini sebesar add 2 juta rupiah. Nah, ini dihapus. Nah, ini dihapus. Ya, untuk ini untuk ya. Aduh, susah nih kalau untuk 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 2 orang karyawan gitu ya. Nah, untuk 2 orang karyawan, jadi berarti dia punya utang 4 juta rupiah nih, karena dia karyawannya kan ada dua orang. Nah, gaji per orang itu adalah 2 juta rupiah ya. Ini salah tadi ya. Nah, di catatannya diperbaiki ya, maaf ya. Oke, kita masuk ke AJP-nya. Tadi kan di slide sebelumnya di debitnya adalah beban, di kreditnya adalah utang atau accrued expense. Nah,
kita lihat dulu jurnalnya. AJP-nya di debit adalah beban gaji atau salaries expense, di kreditnya adalah utang gaji atau accrued salaries. Jadi di sini 4 juta rupiah karena dia 2 juta dikali 2 orang. Ya tadi add-nya itu salah tempat, harusnya sebelum 2 juta ya. Nah, jadi ini yang paling gampang. Nomor 3 yang tadi pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar. Ini paling gampang AJP-nya menurut kakak-kakak kelasmu yang sudah tamat ya. Jadi beban gaji, utang gaji artinya adalah gaji yang masih harus dibayar sudah menjadi bebannya sebenarnya karena sudah terjadi, tetapi dia belum membayarkan gaji mereka, maka disebut dengan utang gaji. Nah, misalnya ada soal listrik belum dibayar, kan biasanya kan listrik itu kita pakai dulu, baru kita bayar ya untuk yang secara umumnya ya, dipakai dulu kemudian nanti dibayar. Nah, biasanya itu kalau kita sudah bulan berjalan, ini misalnya nih bulan September. Nah, kita akan bayar listrik bulan Agustus ya. Nah, sebelum kita membayar nanti di akhir eh, di bulan Agustus nanti biasanya akan kau tuliskan beban gaji, bukan beban gaji, beban listrik, utang listrik karena belum kamu bayarkan ya, kecuali sudah langsung dibayar, tapi biasanya tidak ya, beban listrik pada utang listrik kalau belum dibayarkan ya. Misalnya nih eh, sampai sampai tapi biasanya ya kalau 2 bulan sudah diputus ya itu biasanya harus langsung dibayar ya, tetapi kan karena kita bayar itu bulan sebelumnya ya, biasanya itu bulan sebelumnya itu kita sudah tuliskan beban gaji pada utang gaji karena setiap akhir periode ya itu oh, apa namanya itu ya, akhir periode harus sudah kita bayarkan seharusnya. Nah, ini masuk kita ke gaji ini, ke beban gaji ini. Sampai dengan akhir periode, ada gaji yang belum dibayarkan sebesar 2 juta rupiah untuk 2 orang karyawan. Maka beban gaji pada utang gaji sebesar 4 juta rupiah. Tadi yang belibet penjelasan Ibu tuh abaikan saja ya. Khusus untuk ini aja dulu. Ya, jadi setiap yang belum dibayarkan tetapi seharusnya sudah dibayarkan, maka jurnalnya harus seperti ini, yaitu beban gaji pada utang gaji. Seperti itu ya. Misalnya nih iklan. Nah, beban iklan pada utang iklan. Misalnya nih asuransi, beban asuransi pada utang asuransi dan seterusnya. Misalnya sewa, beban sewa, utang sewa. Apabila ada soal yang menyerupai ya, yang sampai akhir periode yang sudah jadi bebannya tetapi belum dibayarkan, maka AJP-nya seperti ini ya, tergantung bebannya itu apa. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Masuk kita ke beban-beban dibayar di muka atau prepaid expense. Nah, ini ada pengertiannya, langsung dituliskan. Merupakan berbagai beban yang dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, ini ingat ya, beban yang dikeluarkan terlebih dahulu kasnya, tetapi manfaat ekonominya baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Nah, kalau kamu ulang-ulang pasti akan kamu mengerti. Jadi maksudnya gini, eh, orang pribadi atau sebuah perusahaan mengeluarkan uangnya untuk beberapa periode yang akan datang, itu maksudnya ya. Jadi dia sudah mengeluarkan uang terlebih dahulu tetapi dia belum menikmatinya. Jadi maka di sini diperlukan AJP karena setiap akhir periode harus dibuat laporan-laporan yang untuk melaporkan hal-hal yang sesungguhnya. Apabila nanti dibayarkan lebih dari setahun atau 2 tahun, padahal setiap akhir tahun berjalan kita harus sudah melaporkan laporan keuangan, maka pada saat itulah dibutuhkan AJP untuk melaporkan yang sesungguhnya sampai akhir periode berapa yang sudah menjadi beban, berapa yang belum jadi beban, kan gitu, berapa yang sudah jadi pendapatan, berapa yang belum jadi pendapatan. Nah, di sini nanti udah Ibu lengkapi
bagannya, kemudian cara perhitungannya, kemudian bagaimana cara membuat AJP-nya ya, diperhatikan baik-baik. Nah, setelah kamu menuliskan, oh ya, kok langsung ke sini ya, masuk dulu kita ke pengertiannya tadi ya. Nah, ini beban-beban yang dibayar di muka tadi ya. Nah, ada dua pendekatan. Nah, ini sama seperti perlengkapan yang minggu lalu. Apabila kamu sudah paham mengenai pencatatan AJB pada perlengkapan, maka pada saat beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka nanti, kamu pasti akan paham sendiri caranya ya. Tetapi di sini akan Ibu ulang kembali ya, karena memang nama akunnya berbeda. Ada dua pendekatan yang digunakan. Yang nomor satu adalah pendekatan neraca ya, seperti perlengkapannya waktu itu minggu lalu. Ada pendekatan neraca dicatat sebagai harta atau aktiva atau aset ya, banyak ya istilahnya. Nah, dalam kurung maksudnya adalah pada neraca saldo. NS itu adalah neraca saldo. Pada neraca saldo itu adalah kumpulan akun-akun terakhir dari buku-buku besar yang kau lakukan pada saat mempostingnya jurnal-jurnal ya kan. Masih ingat ya di materi-materi sebelumnya, setelah jurnal buat buku besar, terus nominal-nominal terakhirnya dimasukkan ke neraca saldo sesuai dengan kode akun yang paling kecil ke akun yang paling besar. Nah, setelah ada neraca saldo biasanya langsung ada AJP. Nah, di sini ada mengenai beban-beban dibayar di muka. Nah, dibayar di muka itu ada dua pendekatan tadi, ada pendekatan neraca apabila dicatat sebagai harta atau aktif atau aset. Maksudnya adalah pada neraca saldo. Nah, ini neraca saldonya terdapat akun beban-beban dibayar di muka. Kenapa Ibu tuliskan beban dibayar di muka? Karena beban itu banyak ya. Bisa sewa dibayar di muka, bisa iklan dibayar di muka, gaji dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan lain-lain. Nah, seperti contoh di sini sewa dibayar di muka, asuransi, gaji dibayar di muka, dan lain-lain, masih banyak ya. Ini contohnya ya, contoh daripada apabila terdapat DNS. Jadi apabila ada terdapat DNS akun-akun sebagai berikut beserta nominalnya, ini ya. Harus ada nominalnya juga ya, Ibu lupa tulis di sini. Beserta nominalnya, maka itu disebut dengan pencatatan aktiva atau pendekatan neraca. Nah, masuk kita yang kedua. Ada pendekatan laba rugi atau LPR biasanya ya. Dicatat sebagai beban. Nah, maksudnya adalah pada neraca saldo terdapat akun beban-beban. Ya, akun beban-beban beserta nominalnya, tambahkan beserta nominalnya ya. Ya, kalau kamu bisa mendengarkan suara Ibu, tambahkan di sini beserta nominalnya. Contoh, beban sewa, beban asuransi, dan beban gaji. Nah, kalau misalnya ada yang lain-lain, ya tinggal dilihat itu soalnya atau kasusnya, AJP-nya mengenai apa. Seperti itu ya, jadi ada dua pendekatan, pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Nah, ini ditulis dulu ya. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, tadi ada pendekatan neraca, ada pendekatan laba rugi. Nah, pendekatan neraca dicatat sebagai harta. Nah, di sini ada yang membuat misalnya di neraca saldo ada akun sewa dibayar di muka. Ya. Itu contoh ya. Kalau misalnya asuransi dibayar di muka berarti tinggal mengubah namanya ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada dua yang dibutuhkan supaya kamu nanti gampang membuat AJP-nya. Nah, misalnya di neraca saldo ada akun sewa dibayar di muka atau prepaid rent ya. Ibu lupa menuliskan bahasa Inggrisnya, tetapi kamu pasti ingat prepaid rent. Nah, pada saat membuat jurnal saat pembayaran atau jurnal umum, ya, kalau ada di NS sewa dibayar di muka, maka jurnal umumnya pasti sewa dibayar di muka pada kas.
sewa dibayar di muka debit, kasnya di kredit sebesar berapa. Yang ada di neraca saldo nominalnya, tuliskan di sini. Di debit berapa, di kredit berapa. Gitu ya. Nah, kemudian AJP-nya ya pada akhir periode. Nah, kalau AJP pendekatan neraca, selalu debitnya adalah beban. Sama seperti perlengkapan yang minggu lalu, apabila dia pendekatan neraca, maka selalu beban yang didebit karena dia sudah menjadi beban atau sudah jatuh tempo atau sudah terpakai. Ya. Nah, maka nominalnya adalah di sini sebesar yang sudah terpakai. Ya, sebesar tuliskan di sini catatannya sebesar yang sudah terpakai. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini beban sewa ini harus didebit tapi kreditnya mana? Tinggal lihat yang dari jurnal umum di debit itu adalah sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Nah, sewa dibayar di muka itu tadinya di jurnal umum adalah di debit. Ini aja kamu kreditkan. Kreditkan sewa dibayar di muka, debitnya menjadi beban sewa. Nah, nominalnya adalah sebesar yang sudah jatuh tempo atau yang sudah terpakai. Supaya kamu lebih paham, ya kita masuk ke contoh soal. Oh ya, ini ada ya. Ternyata ada, aduh, lupa. Nah, sebesar yang telah benar-benar menjadi beban atau sudah jatuh tempo atau sudah terpakai. Nah, kenapa Ibu buat kata-katanya sudah menjadi beban, sudah jatuh tempo, sudah terpakai? Nanti pada saat kamu masuk ke latihan-latihan soal, mungkin dari soal buku yang satu dan buku yang lain, mungkin kata-katanya sudah menjadi beban atau buku yang lain sudah jatuh tempo, tidak memakai yang ini tapi salah satu dari yang ini, maka kamu tidak akan bingung lagi. Jadi itu artinya sama ya. Maksudnya sudah jatuh tempo ya. Kita masuk ke pendekatan laba rugi ya. Hampir sama caranya. Oke. Nah, kalau tadi adalah pendekatan neraca ya. Artinya dicatat sebagai beban. Misalnya di neraca saldo terdapat akun beban sewa karena tadi kita pakai sewa dibayar di muka. Nah, kebalikannya apabila di laba rugi berarti beban sewa. Nah, pada saat membuat jurnal pada saat pembayaran atau di jurnal umum. Nah, kenapa Ibu buat jurnal umum supaya lebih gampang nanti kamu membuat AJP-nya ya. Ya. Jadi di debitnya adalah beban sewa, di kreditnya adalah kas. Nominalnya ini adalah sebesar yang ada di neraca saldo. Tadi bilang misalnya di neraca saldo terdapat beban sewa. Beban sewanya misalnya 50 juta. Berarti nanti pada saat membuat jurnal umum ya 50 juta di sini nominalnya. Gitu ya. Kemudian di sini ini hanya keterangan cari waktu yang belum menerima manfaat ekonomisnya. Nah, ini diakui sebagai sewa dibayar di muka. Ini abaikan aja mungkin kalau nggak paham artinya ya. Nanti pada saat udah ada contoh. Nah, cara membuat jurnalnya kalau di slide yang tadi, pendekatan neraca di sini pasti sewa dibayar di muka. Karena dia di debit pada saat AJP maka dia akan dikreditkan. Nah, sama halnya dengan laba rugi, di debitnya ada beban sewa, maka pada saat membuat AJP, beban sewanya kamu kreditkan. Nah, kebalikannya, di debitnya adalah sewa dibayar di muka. Jadi, pada saat membuat AJP hanya kata-kata sewa dibayar di muka dan beban sewa atau beban sewa pada sewa dibayar di muka. Tergantung dia pendekatan apa. Ingat ya, kalau dia pendekatan neraca, maka bebanlah yang menjadi debitnya. Kalau dia pendekatan laba rugi, sewa dibayar di muka yang menjadi debitnya. Kebalikannya, kreditnya adalah lawannya tersebut atau yang ada di jurnal umum. Ya, misalnya nih beban sewa, berarti kreditnya adalah beban sewa. Nah, debitnya sewa dibayar di muka. Nah, nominalnya ini kebalikan yang tadi.
kebalikan pendekatan neraca. Kalau yang tadi adalah yang sudah. Kalau di sini adalah yang belum. Ya, ini ada yang belum. Ini aja keterangannya ya diperhatikan. Yang belum terpakai, belum jatuh tempo, atau belum menjadi beban perusahaan. Ya, kira-kira paham nggak artinya ya? Jadi gini loh, sama seperti perlengkapan yang sebelumnya. Ada dua pendekatan. Kalau dia neraca, berarti AJP-nya adalah beban. Di debit, berarti di kreditnya adalah kebalikannya. Ya. Kemudian dia pendekatan laba rugi, maka bebannya yang dikredit. Debitnya adalah kebalikannya, yaitu kalau dia sewa berarti saya dibayar muka. Ya. Yang belum jatuh tempo, kalau dia laba, ingat, kalau dia laba rugi, belum jatuh tempo, kalau dia neraca, sudah jatuh tempo. Ya, ini harus dihafal sebenarnya ya. Tidak hanya ditulis, makanya nanti latihan-latihan soal akan banyak supaya kamu lebih mengerti, lebih paham ya. Oke, apabila nanti ada pertanyaan boleh langsung dijapri ke Ibu. Ya, kita masuk ke contoh soal ya supaya lebih paham. Nah, oke, sini masuk kita ke soal atau contoh soal. Diperhatikan soalnya ya. Ibu buat bagan seperti ini. Kalau mau ditulis boleh, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Ibu hanya buat seperti ini supaya kamu paham aja ya. Nah, pada tanggal 1 Agustus 2019, Salon Beautiful membayar sewa di muka sebesar 6 juta rupiah selama 1 tahun. Buatlah AJP dengan pendekatan neraca dan laba rugi lengkap dengan perhitungannya ya. Ibu nanti udah ada penyelesaiannya, sudah ada AJP-nya, nanti diperhatikan caranya. Nah, pada tanggal 1 Agustus, 1 Agustus itu berarti masih awal periode Agustus. Ya, masih awal Agustus, berarti Agustus itu harus kamu hitung. Kecuali sudah di atas tanggal 15, maka Agustus ini tidak dihitung lagi ya. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 15, bulan tersebut harus dihitung. Pada tanggal 1 Agustus 2019, Salon Beautiful membayar sewa. Mungkin salonnya masih menyewa sebuah ruangan atau sebuah tempat untuk dijadikan sebagai salon ya. Nah, dia membayar langsung 1 tahun tuh. Jadi dia mulainya 1 Agustus sampai ke 31 Juli 2020 kalau 1 tahun. 1 tahun kan 12 bulan. Jadi pasti dari 1 Agustus sampai 31 Juli 2020 atau tahun berikutnya dari 2019. Diminta buatlah AJP dengan pendekatan neraca dan laba rugi. Kamu harus kembali lagi ke slide yang tadi. Apabila sudah kamu tulis, maka perhatikan ya jurnal-jurnalnya. Nah, di sini membuat tabel di garis ke bawah, terus di garis tengah, ini bagi dua. Ya, ini ada yang membuat poinnya di sini, titik. Artinya di sebelah kiri artinya adalah ini Desember 19 sampai di sini Desember 19. Tapi dari Desember ke sana udah Januari tahun 2020. Nah, kita masuk ke tanggal 1 Agustus 2019. Nah, ini 8, 9, 10, 11. Ini tahun 2019. Dari 8, 9, 10, 11 sampai Desember 2019, ini ya Desember 2019, itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Jadi tahun 2019 ini dia menyewa ruangan untuk jadi salon itu, tempat salon itu sebanyak 5 bulan. Nah, makanya ibu tulis 5 bulannya itu dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini kenapa enggak buat tulisan Agustus, enggak buat ya, karena kecil-kecil buat angka 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 5 bulan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bulan. Itulah yang sudah jatuh tempo. Kenapa disebut jatuh tempo? Karena dia mulainya tanggal 1 Agustus 2019 sampai 31 Desember. Nah, disebut jatuh tempo apabila sampai 31 Desember. Ya, jatuh tempo itu adalah mulai dari transaksi
sampai ke 31 Desember. Nah, tinggal kamu hitung Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pokoknya sampai Desember, dia berapa bulan, itu disebut dengan jatuh tempo, yaitu 5 bulan. Nah, sisanya mau dia berapa tahun pun dia bayar, sisanya itu adalah belum jatuh tempo. Kebetulan di sini keterangannya adalah 1 tahun, yaitu 12 bulan, berarti dari Januari sampai ke 31 Juli. Ini Desember sampai dengan 31 Juli ya. Ini salah ya nak ya. Aduh, ibu hapus dulu. Oke. Ibu buat pen. Ini Juli ya. Juli. Oke, ini sampai dengan Juli, 31 Juli, sebanyak 7 bulan ya. Jadi dari Januari sampai Juli tahun 2020 ada sebanyak 7 bulan. Nah, inilah yang disebut dengan belum jatuh tempo. Nah, nanti pada saat yang sudah jatuh tempo inilah dia pendekatan neraca, yang belum jatuh tempo inilah dia pendekatan laba rugi. Ya, jadi yang belum jatuh tempo adalah 7 bulan, yang sudah jatuh tempo adalah 5 bulan. Seperti itu, ya. Jadi, cara pendekatan neraca dan laba ruginya mencarinya gampang saja, bisa seperti ini. Atau nanti seperti yang Ibu buat nanti di slide berikutnya ya. Boleh dicatat seperti ini, atau nanti pada kalau awal-awal bolehlah, nggak apa-apa dicatat dulu seperti ini. Nanti pada saat udah membuat latihan-latihan soal, tidak usah dibuat bagannya lagi ya. Nah, kalau yang udah paham, kita lanjut ke slide berikutnya, penyelesaiannya ya. Nah, lanjutannya ini penyelesaiannya. Nah, masuk kita ke, kan diminta tadi dengan 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan neraca, dicatat sebagai harta. Maka apabila dicatat sebagai harta, maka di neraca saldo harus ada kata-kata atau akun sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Itu kan termasuk harta ya, prepaid rent. Jadi perlengkapan itu juga termasuk harta, makanya dia pendekatan neraca. Ingat, kalau dia pendekatan neraca, yang dicatat nanti di AJP-nya yang sudah jatuh tempo. Tadi yang sudah kita buat ini ya, yang sudah jatuh tempo ada 5 bulan. Nah, di neraca saldo ada sewa dibayar di muka 6 juta rupiah. Nah, tadi itu di slide-slide sebelumnya kan udah Ibu bilang harus kita buat dulu yang namanya jurnal umum ya. Jurnal umum, kemudian dibuat AJP-nya ya. Seperti itu. Oke. Jurnal umum dulu, nanti kenapa Ibu suruh kalian membuat jurnal umum supaya nanti untuk membuat AJP-nya lebih gampang. Nah, di neraca saldo terdapat sewa dibayar di muka 6 juta rupiah. Nah, masuk kita ke jurnal umum. Di debitnya adalah sewa dibayar di muka. Ya, kalau dia pendekatan neraca, sewa dibayar di muka itu pasti di debit. Ya, pasti di debit karena dia adalah harta. Harta saldo normalnya di debit. Kan di neraca saldo itu kita tuliskan sesuai dengan saldo normal. Maka di debit adalah sewa dibayar di muka atau prepaid rent 6 juta rupiah. Ini dari neraca saldo. Kemudian kreditnya adalah kas. Pada saat kita membayar sewa dibayar di muka, pasti uang kita akan berkurang atau cash kita akan berkurang sebesar 6 juta rupiah. Nah, kalau tadi kan buatlah AJP dengan 2 pendekatan lengkap dengan perhitungannya. Inilah perhitungannya ya. Yang sudah jatuh tempo atau terpakai atau sudah jadi beban adalah 5 bulan. Yaitu dari bulan Agustus. Kenapa Agustus? Kita lihat soalnya. Soalnya adalah dari 1 Agustus. Tadi udah kita buat bagannya ini ya. Kita kembali. Nah, dari bulan Agustus 2009 sampai dengan Desember 2019. Nah, hitunglah Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pakai jari kamu ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5. Nah, karena dibayar 1 tahun, dari mana 1 tahun? Ini ada soalnya, dibayar selama 1 tahun. Ya.
karena dibayar adalah 1 tahun itu adalah 12 bulan, maka nominal untuk, ini untuk yang bukan unyuk, aduh, itulah kalau buru-buru ya, ini untuk, ini aja salah. Untuk sabar ya. Aduh. Nah, untuk pendekatan neraca, karena dibayar 1 tahun atau 12 bulan, maka nominal untuk pendekatan neraca adalah 5/12. 12 itu adalah karena dia 1 tahun dibayar atau 12 bulan. Nah, 5 itu berasal dari 5 bulan yang sudah jatuh tempo. Kenapa jatuh tempo? Karena NS-nya sewa dibayar di muka. Kenapa NS-nya sewa dibayar di muka? Karena dia adalah pendekatan neraca. Ingat itu urutannya ya. Dia pendekatan neraca karena dia membayar sewa, maka NS-nya akan sewa dibayar di muka. Maka di JU-nya harus sewa dibayar di muka. Kreditnya adalah kas besar yang ada di nominal neraca. Nah, AJP-nya yang sudah jatuh tempo 5 bulan, kita lihat tadi dari Agustus sampai Desember, karena dibayar 1 tahun 12 bulan, maka 5/12 kali 6 juta. 6 juta dibayar setahun itu ya, jadi dia bayarnya yang jatuh tempo hanya 5 bulan, sama dengan 2.500.000 atau sudah terpakai. Ibu bolak-balik tuliskan di sini sudah terpakai, sudah. Padahal di sini nggak ada ya, di sini juga sudah ada. Maksud ibu adalah supaya kamu mengingat dan memahaminya. Nah, yang pertama tadi JU-nya sudah dapat, sekarang masuk ke AJP. Nah, lihat di sini di JU sewa dibayar di muka atau prepaid rent, maka pada saat membuat AJP, debitnya ini kamu kreditkan. Lihat kredit di sini. Sewa dibayar di muka. Nah, AJP ini kalau dikredit sudah dapat, nah debitnya karena dia pendekatan neraca, maka pendekatan neraca apabila dia sudah jadi beban, maka di sini harus kau tulis beban. Ingat ya, setiap pendekatan neraca, maka di sini adalah beban. Tergantung soalnya apa. Jadi beban sewa, kreditnya lah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini berasal dari JU yang ada di debit ini, tetapi nominalnya adalah nominal yang sudah jatuh tempo atau sudah terpakai. Tadi sudah dihitung 2.500.000, yaitu dari 5/12 kali 6 juta. Tadi udah tahu 12 dari mana, udah tahu 15 dari mana ya. Oke, ini pendekatan neraca selesai. Lanjut ke pendekatan laba rugi. Hampir sama seperti pendekatan neraca. Kalau neraca yang dicatat yang sudah jatuh tempo, kebalikannya adalah yang belum atau sisanya. Kalau tadi 2.400.000, 2 juta berapa tadi ya? 2.500.000, berarti sisanya dong yang pendekatan laba rugi. Nggak usah dihitung juga nggak apa-apa, langsung aja 6 juta dikurang 2.500.000, maka itu akan menjadi 3.500.000. Tetapi untuk lebih detailnya ibu buat caranya seperti ini ya. Pendekatan laba rugi dicatat sebagai beban atau biaya, maka pada neraca saldo harus ada beban sewa. Kenapa beban sewa? Karena soalnya tadi pembayaran sewa. Jadi neraca saldo adalah beban sewa sebesar 6 juta rupiah. Ya karena soalnya tadi 6 juta dia bayar sewa ya. Nah, dibuat jurnal umumnya di debit adalah beban sewa pada kas. Kalau dia pendekatan neraca bukan beban sewa, tapi sewa dibayar di muka. Oke, sewa dibayar di muka pada kas. Kalau dia pendekatan neraca. Oke, masuk kita perhitungan. Yang belum jatuh tempo, belum terpakai, belum jadi beban atau yang tersisa. Boleh aja kata-kata yang tersisa adalah 7 bulan. Yaitu dari bulan Januari sampai Juli. Kenapa sampai Juli? Kan dibayarnya hanya 1 tahun dari Agustus. Coba dihitung Agustus sampai 31 Juli itu berapa? Pasti 12 bulan. Ya, karena dibayar 1 tahun atau 12 bulan, maka nominal untuk pendekatan laba rugi adalah 7/12 kali 6 juta rupiah
sebesar 3.500.000 atau yang tadi aja yang sudah jatuh tempo atau terpakai adalah atau yang sudah jadi beban 2.500.000, berarti yang belum terpakai tinggal 6 juta dikurang 2.500.000, sisanya 3.500.000, seperti itu. Tinggal kamu ingat AJP-nya adalah kalau tadi pendekatan neraca bebannya yang didebit, berarti kebalikannya. Kalau pendekatan laba rugi, sewa dibayar di muka yang didebit, bebannya yang dikredit. Atau lihat di CU. CU-nya adalah sesuai dengan NS beban sewa. Pada saat AJP, beban sewanya kamu kreditkan. Maka sewa dibayar di mukanya sebesar 3.500.000 dibuat di debit. Paham ya? Kalau tidak paham, boleh nanti kita latihan-latihan soal. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, ini materi yang keempat, elemen yang keempat yang harus dibuat AJP-nya pada akhir periode adalah unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Pengertiannya adalah itu berbagai pendapatan diterima terlebih dahulu kasnya, uangnya diterima dahulu maksudnya, tetapi manfaat ekonomisnya baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Jadi kebalikan daripada beban dibayar di muka. Nah, kalau beban dibayar kita yang bayar. Nah, kalau pendapatan diterima di muka berarti kita menerima uangnya. Kebalikannya dong. Nah, jadi kalau di akuntansi itu ada dua belah pihak. Satu si pembayar, satu si penerima pembayaran. Nah, inilah itu ya. Jadi masuk kita ke penjelasan berikutnya. Nah, ini sama persis seperti beban-beban dibayar di muka tadi, tapi dengan akun-akun yang terbalik. Kalau yang tadi ada beban, berarti di sini pendapatan. Ya, tetap harus ada kasnya. Ada pendapatan diterima di muka, kalau di sana ada beban dibayar di muka. Oke. Nah, pendekatannya ada dua, sama seperti yang tadi. Pendekatan neraca. Nah, neraca kan seminggu lalu Ibu ulang-ulang itu, berarti neraca itu terdiri dari harta utang modal. Nah, kalau yang sebelumnya kita pendekatannya pendekatan neraca, dicatat sebagai harta. Ya kan? Kemudian kalau pendekatan laba rugi dicatat sebagai beban. Nah, masuk kita ke sini, pendapatan diterima di muka. Kalau ini berarti pendekatannya tetap neraca, tetap laba rugi, tetapi bukan dicatat sebagai harta, bukan dicatat sebagai beban. Ya, di sini dicatat sebagai utang atau kewajiban atau liability. Maksudnya pada neraca saldo terdapat akun utang pendapatan. Contoh, sewa diterima di muka, gaji diterima di muka, dan lain-lain. Ya, jadi hampir sama seperti yang tadi. Misalnya sewa dibayar di muka, gaji dibayar di muka. Kalau ini diterima, bedanya diterima. Berarti nanti dia menerima uang. Oke. Nah, sekarang pendekatan laba rugi kebalikannya. Kalau tadi pendekatan laba rugi dibayar-bayar di muka itu dicatat sebagai beban, tapi kalau di sini dicatat sebagai pendapatan atau revenue. Maksudnya dalam neraca saldo terdapat akun pendapatan. Nah, ini satu lagi nih ada yang ketinggalan. Ini pendapatan. Hapus. Ya, akun pendapatan. Saya tambahkanlah di situ nanti ya, misalnya nih. Oke, Ibu kecil aja. Nah, ada akun pendapatan. Contohnya pendapatan sewa, pendapatan gaji, dan lain-lain. Nah, ini persis caranya seperti beban dibayar di muka tadi, tetapi dengan akun yang berbeda. Ya, oke, masuk kita ke contoh soal. Ini jurnal-jurnalnya ya. Sama seperti yang tadi, sewa dibayar di muka itu, misalnya, pendekatan neraca dicatat sebagai utang pendapatan. Misalnya di neraca saldo terdapat sewa diterima di muka ataupun utang pendapatan sewa. Jadi banyak istilahnya ya. Sewa diterima di muka itu kata lainnya utang pendapatan sewa.
Ya, misalnya nanti di kamu ada lihat kasus, dia kata-katanya sewa diterima di muka itu sama aja dengan utang pendapatan sewa. Atau kasus yang lain, ada nama akunnya utang pendapatan sewa, artinya adalah sewa diterima di muka. Jadi itu sama saja ya. Pada saat membuat jurnal umumnya, saat menerima kas, pendapatan itu penerimaan uang, pendapatan itu pasti kasnya yang didebit. Kalau beban, pasti kasnya dikredit. Jadi kebalikan yang tadi ya. Kebalikan dari beban-beban dibayar di muka. Jadi di sini yang paling banyak orang keteteran ya. Jadi bukan kasnya yang dikredit. Nanti kamu buat jurnalnya sewa diterima di muka pada kas. Kasnya kamu buat kredit itu udah salah besar. Karena setiap pendapatan diterima di muka atau apapun itu yang diterima di muka, maka kasnya harus didebit, pendapatan diterima di mukanya yang dikredit. Karena pendapatan diterima di muka itu saldo normalnya adalah dikredit. Ya, utang itu kredit kan. Nah, makanya dia sewa diterima di muka dikredit, kasnya didebit. Oke. AJP-nya berarti kebalikannya. Tadi, jadi kita abaikan kalau AJP, kita abaikan kasnya. Pada saat membuat AJP-nya, di kredit ada sewa diterima di muka. Maka pada saat membuat AJP-nya, kreditnya kamu debitkan, yaitu sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Kalau tadi dia beban-beban dibayar di muka, ini pasti yang sudah jadi beban, berarti beban sewa pada sewa dibayar di muka. Paham nggak sih? Aduh, kalau kita bertemu secara langsung pasti gampang lah ya. Jadi di sini sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa, ini adalah pendekatan neraca karena dia pendapatan sewanya dikredit. Beda dengan sewa dibayar di muka tadi, pasti beban sewa yang didebit, maka dia pendekatan neraca. Kalau ini pendapatan sewa yang dikredit, itu adalah pendekatan neraca karena pendapatan sewa itu saldo normalnya dikredit ya, kalau beban itu saldo normalnya didebit. Nah, ini nominalnya sebesar yang telah menjadi hak atau pendapatan perusahaan atau yang sudah jatuh tempo atau yang sudah terpakai ya, sama seperti yang beban-beban tadi. Oke, sekarang masuk kita ke salah lagi sih. Nah, masuk kita ke pendekatan laba rugi. Nah, ini pendekatan laba rugi. Kalau tadi beban-beban dibayar di muka, laba rugi itu dicatat sebagai beban. Kalau ini pendapatan diterima di muka, dicatat sebagai pendapatan. Misalnya, di neraca saldo terdapat akun pendapatan sewa. Maka jurnal saat menerima kas, ini jurnal umumnya maksudnya ya. Jurnal umumnya adalah kas di debit, pendapatan sewa di kredit. Ingat ya, ini penerimaan, maka otomatis debitnya adalah kas. Kebalikan dari beban tadi, karena dia itu pembayaran, maka dia kasnya di kredit. Oke, nanti pendapatan sewa inilah yang kamu debitkan untuk membuat AJP-nya kalau dia pendekatan laba rugi. Oke, masuk kita ke AJP-nya nih, ya kan? Ini tadi debitnya pendapatan sewa, maka pas di AJP didebitkan. Jadi pendapatan sewa, sewa diterima di muka atau unearned rent. Sebesar berapa? Sebesar yang belum. Oleh yang tadi itu yang sudah. Kalau pendekatan neraca, kita lihat ya. Nah, neraca nih yang sudah menjadi hak atau pendapatan perusahaan, sewa diterima di muka di debit. Kebalikannya, kalau dia pendekatan laba rugi, maka di debitnya adalah pendapatan sewa, kreditnya adalah sewa diterima di muka sebesar yang belum jatuh tempo. Ya, biar lebih gampang kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soalnya sebagai berikut, sama seperti yang tadi ya. Oke. Pada tanggal 2 September 2019, Tuan Andi menerima pembayaran sewa untuk 1 tahun. Nah, Tuan Andi menerima, jadi berarti dia mungkin
mempunyai kontrakan lah misalnya ya. Pembayaran sewa untuk 1 tahun dari seorang pelanggan sebesar 24 juta rupiah. Jadi 1 tahun itu 24 juta rupiah. Ya, berarti 1 bulan 2 juta. Ya, normal lah ya, 2 juta 1 bulan. Jadi dia langsung bayar 1 tahun 24 juta rupiah. Nah, ini nanti kita ubah lagi nih. Ini sampai dengan bulan Agustus ya. Ini sampai Agustus ya. Nah, ini sampai bulan Agustus. Oke. Jadi dia buatlah HJP dengan pendekatan neraca dan laba rugi lengkap dengan perhitungannya persis sama seperti yang tadi beban-beban. Nah, ini pun Ibu tinggal copy, hanya saja tadi kan dari Agustus. Nah, ini dari September. Jadi September ke Desember berapa bulan? September, Oktober, November, Desember. Ada 4 bulan. 4 bulan yang sudah jatuh tempo. Ya, yang sudah menjadi hak daripada Tuan Andi. Ya, jadi jatuh temponya berarti inilah pendekatan neracanya yang 4 bulan. Inilah pendekatan laba ruginya yang 8 bulan yang belum menjadi hak Tuan Andi ya. 8 bulan yang sudah menjadi haknya 4 bulan meskipun dia sudah menerima 24 juta rupiah. Sisanya itu masih utang dia meskipun dia sudah menerima cashnya sebanyak 24 juta rupiah. Nah, seperti itu ya. Meskipun nanti pelanggannya sudah ngasih 24 juta tapi Tuan Andi itu sebelum si pelanggan itu menghabiskan 1 tahun itu dianggap masih utangnya si Andi. Oke, kita masuk ke penyelesaian yang berikutnya ya. Nah, ini pendekatan neraca dicatat sebagai utang atau liabilities. Maka di neraca saldo, karena dia penerimaan sewa, maka di neraca saldo akan ada sewa diterima di muka atau unearned rent sebesar 24 juta rupiah. Dia kan langsung menerima uang 24 juta tadi kan. Maka pada saat membuat jurnal umumnya sebelumnya pasti cash pada sewa diterima di muka. Jadi dia nggak akan buat pendapatan sewa di kredit karena dia langsung bayar. Makanya setiap pembayaran atau penerimaan uang lebih dari 1 bulan disebut dengan dibayar di muka atau diterima di muka. Itulah yang membutuhkan AJP nanti pada akhir periode. Oke. Oke, lanjut kita ke perhitungannya. Ya, sewa diterima di muka itu di kredit pastinya karena dia pendekatan neraca dicatat sebagai utang. Utang itu saldo normalnya kredit. Perhitungan yang sudah jatuh tempo itu pasti 4 bulan tadi kita udah lihat ya. Ada 4 bulan. Mana 4 bulannya tadi kita lihat di sini ada 4 bulan ya. Maka dia perhitungannya dari September sampai Desember itu karena dia 12 bulan berarti 4/12 kali 24 juta 8 juta rupiah lah yang sudah jatuh tempo yang sudah menjadi hak Tuan Andi. Maka di AJP-nya sewa diterima di muka 8 juta, pendapatan sewa 8 juta rupiah. Pendapatan sewanya itu akan di kredit. Debitnya adalah sewa diterima di muka atau utangnya dia sudah berkurang gara-gara ya tadi itu utangnya 24 juta rupiah loh pada saat pas penerimaan pada saat bulan September itu. Tapi pada saat 31 Desember nanti sewa diterima di mukanya itu akan berkurang. Utang berkurang kan sebelah debit ya. Kalau tadi di jurnal umum sewa diterima di mukanya total 24 juta rupiah di kredit. Nah, pada saat sudah masuk ke masa dia jatuh tempo 4 bulan, maka utangnya dia berkurang 8 juta rupiah. Nah, otomatis pendapatan sewanya bertambah jadi 8 juta. Ini 8 juta rupiah ya, bukan 28 juta rupiah dulu. Ini dihapus ya. Yang 2 ini dihapus. Yang nomor 2 ya. Ini 8 juta rupiah. Oke. Nah, kebalikannya untuk pendekatan laba rugi dicatat sebagai pendapatan, maka di neraca saldo terdapat pendapatan sewa atau rent revenue 24 juta rupiah. Nah, jurnal umum di debit
cash 24 juta rupiah, kredit pendapatan sewa 24 juta rupiah. Yang belum jatuh tempo adalah sisanya. Tadi kan berapa bulan tadi? 4 bulan, berarti 8 bulan yang belum jatuh tempo dari Januari sampai Agustus. Itu 8 bulan, karena dia setahun 12 bulan. Maka 8 per 12 kali 24 juta rupiah adalah 16 juta rupiah atau 24 juta rupiah dikurang 8 juta tadi yang sudah jatuh tempo ya. Nah, maka AJP-nya adalah kebalikan daripada pendekatan neraca tadi. Kalau neraca tadi sewa diterima di muka di debit, pendapatannya di kredit, maka kebalikannya di sini. Pendapatan sewanya yang di debit, sewa diterima di mukanya yang di kredit, tapi nominalnya adalah sebesar 16 juta rupiah atau yang belum jatuh tempo. Oke, mudah-mudahan paham ya. Ini slide-nya nanti PPT-nya aslinya akan Ibu kirimkan melalui Classroom ya untuk dicatat, diperbaiki catatannya yang benar-benar serapi-rapinya supaya pada saat belajar, karena ini berlaku untuk semua perusahaan, mau perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Jadi catatannya ini benar-benar harus rapi, karena kalau kamu juga nanti kuliah juga pasti materinya nggak jauh-jauh dari seperti ini ya. Nah, ini selesai dulu untuk part yang kedua. Nanti slide selanjutnya ada latihan soal seperti biasa dikerjakan. Kemudian nanti part yang ketiga masih ada lagi ya yang berhubungan dengan piutang dan persediaan. Sebenarnya persediaan itu untuk perusahaan dagang, tetapi biar nanti pada saat membuat AJP perusahaan dagang kita nggak bolak-balik lagi melakukan ini, sekalian aja Ibu buat nanti AJP untuk persediaan ya. Jadi nanti pada saat masuk ke perusahaan dagang sudah langsung aja kita langsung prakteknya. Ya, ini praktis atau latihan soal. Ini gampang sekali. Lihat cara-caranya yang pada saat contoh-contoh soal yang pertama tadi, yang kedua, ketiga, keempat, ada 4 materi kita hari ini elemennya. Semuanya ada contoh soalnya. Lakukan persis seperti yang Ibu buat. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya Ibu melalui Japri ya. Akan Ibu jawab sebisa mungkin apabila ada waktu Ibu ya. Mudah-mudahan kalau malam susah kadang-kadang ya. Demikian ya untuk materi kita AJP part yang kedua ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu sekalian lebih paham lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita akan mengulang kembali untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Nanti latihan soal ini harus dikerjakan di Classroom dengan link yang akan Ibu bagikan setiap akhir pembelajaran. Ya, selamat pagi. Terima kasih.